Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Damai Kristus, saudara-saudariku umat Katolik yang terkasih. Salah satu kesalahpahaman yang umum di kalangan Katolik haters adalah tuduhan bahwa umat Katolik menyembah patung. Ini adalah pemahaman yang keliru. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan untuk menyembah patung atau benda lainnya. Mengapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena Alkitab melarang penyembahan berhala. Yang kedua, patung di dalam gereja Katolik bukan untuk disembah, melainkan sebagai sarana mengingat, berdoa, dan simbol iman. Dan yang ketiga, penyembahan sejati hanya ditujukan kepada Allah. Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dengan jelas melarang penyembahan berhala. Contohnya dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 4-5 Tuhan melarang membuat patung untuk disembah sebagai Allah atau ilah. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah patung-patung itu dan jangan memujanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Lalu, mengapa kita sering melihat patung di gereja Katolik? Patung-patung ini memiliki fungsi yang sangat berbeda dengan penyembahan berhala. Patung-patung itu bukan untuk disembah seperti yang telah dilarang di dalam Keluaran bab 20 ayat 4-5. Patung-patung tersebut berfungsi sebagai berikut. 1. Sarana untuk mengingat. Patung membantu umat Katolik untuk mengingat peristiwa penting dalam sejarah keselamatan, seperti peristiwa penyaliban Yesus. 2. Sarana bantuan dalam berdoa. Patung dapat menjadi fokus visual saat berdoa. Kita tidak berdoa kepada patung, melainkan kepada Allah yang diwakili oleh patung tersebut. 3. Simbol iman. Patung-patung suci adalah simbol visual dari iman kita kepada Allah dan para kudus. Intinya, di dalam gereja Katolik, Gereja Timur Assyria, Gereja Ortodoks Oriental, dan Ortodoks Timur yaitu 4 gereja apostolik yang dulunya bersatu di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik ada banyak patung atau gambar-gambar para kudus. Tetapi mereka tidak menyembah patung-patung dan gambar-gambar orang kudus itu. Patung dan gambar orang kudus hanyalah alat bantu untuk memperdalam iman dan devosi kami kepada Allah. Penyembahan sejati hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diingat adalah, Tuhan tidak melarang pembuatan patung yang tidak untuk disembah. Di dalam Alkitab, Tuhan justru memerintah Musa membuat patung. Mari kita bahas lebih dalam mengenai peristiwa Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat patung ular tembaga dan tabut perjanjian. 1. Tuhan memerintahkan Musa membuat patung ular tembaga. Bilangan 21 ayat 4-9. Bangsa Israel sedang melakukan perjalanan di padang gurun. Sebagai hukuman atas ketidakpercayaan mereka, Tuhan mengirimkan ular-ular berbisa yang menggigit banyak orang. Dalam keputusasaan, bangsa Israel memohon kepada Musa untuk meminta pertolongan Tuhan. Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk membuat sebuah patung ular tembaga dan memasangnya pada sebuah tiang. Siapapun yang digigit ular dan memandang patung ular tembaga itu akan sembuh. Patung ular tembaga ini menjadi simbol penebusan dan penyembuhan, serta menjadi gambaran awal akan Yesus Kristus yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Bilangan 21 ayat 8-9 menulis demikian, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah seekor ular tembaga dan pasanglah itu pada sebuah tiang, dan setiap orang yang digigit, apabila memandang kepada itu, akan hidup. Maka Musa membuat seekor ular tembaga dan memasangnya pada sebuah tiang, dan apabila seekor ular telah menggigit seseorang, orang itu memandang kepada ular tembaga itu, maka ia hidup. 2. Tuhan memerintahkan Musa membuat tabut perjanjian yang dihiasi dengan 2 patung kerub. Keluaran 25:10-22. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun tabut perjanjian sebagai tempat untuk meletakkan tablet-tablet hukum yang berisi 10 perintah. Tabut perjanjian adalah tempat kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tabut ini melambangkan perjanjian antara Allah dan umatnya. Tabut ini terbuat dari kayu akasia, dilapisi emas murni, dan dihiasi dengan 2 kerub yang terbuat dari emas murni. Di dalam tabut ini terdapat tablet-tablet hukum, tongkat Harun yang bertunas, dan sebuah men yang telah menjadi basi. Keluaran 25 ayat 10-15 menulis demikian, buatlah bagiku sebuah tabut dari kayu akasia, panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta dan tingginya 1,5 hasta. Lapisi dalamnya dan luarnya dengan emas murni, dan buatlah sebuah bingkai di sekelilingnya selebar 1 jengkal di sekelilingnya. Buatlah 4 gelang dari emas murni untuk keempat kaki tabut itu, 2 gelang di satu sisi dan 2 gelang di sisi yang lain. Buatlah juga tongkat-tongkat dari kayu akasia dan lapisi dengan emas murni. Masukkanlah tongkat-tongkat itu ke dalam gelang-gelang di sisi tabut, untuk mengangkat tabut itu. Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa penggunaan patung dan simbol dalam agama Israel kuno tidak selalu identik dengan penyembahan berhala. Dalam konteks tertentu, patung dan simbol dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan spiritual dan memperkuat hubungan antara manusia dengan Allah. Dalam ranah teologi Kristen, pemahaman mengenai simbol, sakramen, dan ibadah telah menjadi topik diskusi yang menarik selama berabad-abad. Penggunaan patung dalam liturgi gereja Katolik seringkali menjadi pusat perhatian dan perdebatan. Menjawab kritikan Daniel Mananta, 3 teolog kontemporer Protestan ini yaitu Pendeta M.Y. Matalu, Pendeta D. King Gadas, dan Pendeta Mel Atok, telah memberikan kontribusi yang berharga dalam mengklarifikasi pemahaman yang benar mengenai praktik ini. Mari kita dengarkan pembelaan mereka terhadap gereja Katolik. Namun sebelum itu, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Katolik Harus Tahu. Sekarang, mari kita simak videonya sampai habis. Pendeta Muriwali Yanto Matalu, atau lebih dikenal dengan Pendeta MYM, adalah pendiri dan ketua Yayasan Gerakan Kebangunan Kristen Reform, GKKR. Beliau, yang adalah seorang YouTuber, merupakan seorang pendeta di gereja-gereja reformasi di Indonesia, GGRI. Beliau menyelesaikan gelar doktoral dalam bidang teologi sistematika di Theologische Universiteit Kampen Belanda, menyelesaikan S2 dalam bidang teologi, Master of Intercultural Reformed Theology, MIRT,
di Theologische Universiteit Kampen, Belanda pada tahun 2016 dan menyelesaikan S1 Teologi di STT Salem, Malang pada tahun 2006. Dalam menanggapi videonya Daniel Mananta tentang unclean spirit di dalam patung yang sempat viral beberapa bulan lalu, Pendeta MYM memberikan penegasan bahwa Gereja Katolik tidak menyembah patung. Simak videonya sampai selesai di sini. Nah, saudara, pernyataan Daniel Mananta ini jelas sangat-sangat menyesatkan ya. Artinya itu tidak sesuai fakta, karena tidak ada satupun orang Kristen itu yang menyembah patung. Nanti saya akan jelaskan ini lebih lanjut. Kembali kepada masalah orang Kristen Nasrani menyembah patung. Ya, tidak ada itu saudara ya, tidak ada itu. Mungkin kita perlu sedikit mendengar apa yang dia katakan saudara ya. Sedikit saja cuplikan ya. Saya akan perdengarkan kepada saudara. Ternyata gue juga setuju sama Uwa soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again. Ya, saya pikir sudah saudara ya. Ada dua fakta yang kita bisa ambil dari apa yang dia katakan. Pertama, di patung ada unclean spirits. Yang kedua, tadi juga dia berkata di patung yang disembah katanya. Jadi seolah-olah opininya adalah orang Kristen menyembah patung. Nah, saya mau menanggapi yang orang Kristen menyembah patung dulu ya. Daniel Mananta melakukan kesalahan besar di sini ya. Kenapa? Karena tidak ada orang Kristen manapun menyembah patung. Tidak ada orang Kristen manapun itu menyembah patung. Ya. Nah, kalau yang dimaksud Daniel Mananta ini adalah Katolik ya, Katolik Roma. Even Katolik Roma pun Anda tanya, apakah Romo atau pastor Anda menyembah patung? Mereka pasti berkata kami tidak menyembah patung. Saya banyak berdialog, berdiskusi, bahkan berdebat dengan orang-orang Katolik Roma, dan mereka tidak ada satupun yang mengaku bahwa mereka menyembah patung. Tidak ada itu orang Katolik Roma mengatakan kami menyembah patung. Nah, mereka pasti mengatakan itu hanya simbol, ya, untuk mengingat Tuhan Yesus. Ya, kami tidak menyembah patung. Ya, itu yang dikatakan orang Katolik Roma, saudara. Jadi, even Anda tanya orang Katolik Roma, mereka pasti tidak akan mengatakan kami menyembah patung. Jadi sebetulnya tidak ada orang Kristen menyembah patung. Deki Gadas adalah seorang apologetik Kristen dan YouTuber yang populer dengan nama Verbum Veritatis. Beliau menyelesaikan sarjana teologi pada tahun 2003 dari Setia Jakarta, menyelesaikan Magister Divinitas pada tahun 2008 dari STT Amanat Agung Jakarta, mengikuti program Master of Theology di STT Amanat Agung Jakarta namun menyelesaikan program ini di Institut Injili Indonesia pada tahun 2013. Selain itu beliau adalah seorang doktor teologi dari Institut Kristen Borneo Balikpapan pada tahun 2018. Dalam menanggapi videonya Daniel Mananta tentang unclean spirit di dalam patung yang sempat viral beberapa bulan lalu, Dr. Deki memberikan penegasan bahwa Gereja Katolik tidak menyembah patung. Simak videonya sampai selesai di sini. Ya, salam saudara-saudara, saya ingin secara cepat saja menanggapi ocehan dari Daniel Mananta tentang patung-patung yang ada di Gereja Katolik. Mengatakan bahwa patung-patung itu berisi unclean spirit ya, artinya roh yang tidak baik, dan itu pasti bukan roh Tuhan. Mengindikasikan bahwa patung-patung itu berfungsi sebagai berhala di dalam tubuh Gereja Katolik Roma. Nah, saudara-saudara, saya sendiri tidak ada di dalam tradisi Gereja Katolik Roma, saya seorang Protestan. Tapi poin saya itu begini, di zaman kemudahan akses informasi, kecanggihan akses internet sekarang adalah sesuatu yang luar biasa kalau orang itu ignoran, orang itu buta informasi, dan orang itu mengatakan hal-hal bodoh tanpa mengecek akurasinya terlebih dahulu. Pertanyaan saya untuk Daniel adalah,
kapan dan berapa banyak dia mengambil waktu yang signifikan, setidaknya mengajukan pertanyaan tentang apa signifikansi kenapa ada patung-patung itu di dalam gereja Katolik Roma. Apakah patung-patung itu difungsikan sebagai berhala, diperlakukan sebagai Tuhan dan Allah di dalam tubuh gereja Katolik Roma? Atau kalau dia ingin mencari informasi yang jauh lebih akurat, berapa banyak literatur yang qualified, yang berbobot, yang dia pernah baca, ditulis oleh orang-orang yang berkompeten dari pihak gereja Katolik Roma, menjelaskan tentang signifikansi, fungsi, dan nilai dari patung-patung itu. Karena begini, kita tidak boleh menciptakan tuduhan dengan asumsi yang tidak bisa di backup dengan data yang bertanggung jawab. Apa yang dinyatakan oleh Daniel tentang patung-patung itu, sebenarnya dia hanya membeo apa kata Abdul Somad. Dan apa yang dikatakan oleh Abdul Somad itu sekadar membacot, tidak ada referensinya, tidak ada dasarnya. Sulit untuk memahami orang yang tetap ignoran dan tetap bodoh di era semacam ini, apalagi berupaya untuk memahami orang yang mempublikasikan kebodohannya kepada publik. Pesan saya adalah berhenti menggunakan itu mulut untuk membacot hal-hal yang kamu tidak expert di situ, kamu tidak punya kompetensi di situ, tidak punya keahlian di situ. Urus saja hidupmu, urus saja imanmu yang baru, dan berhenti membeo, meniru apa yang dilakukan oleh kadrums. Kiranya Tuhan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, menjaga, dan melindungi kita sekalian. Salam. Pendeta Mel Atok adalah pendiri Universal Youth yang menghimpun kaum muda dari berbagai gereja, seperti Kristen Protestan, Pentakosta, Karismatik, dan Katolik di Kupang. Beliau adalah salah satu rohaniwan Kristen yang juga seorang YouTuber yang cukup populer di Indonesia. Menanggapi Daniel Mananta tentang unclean spirit pada patung-patung di gereja Katolik yang sempat viral beberapa bulan lalu, beliau memberi penegasan bahwa orang Katolik tidak menyembah patung. Simak sampai habis penjelasan beliau yang direkamnya di halaman depan Gereja Kabar Sukacita di Nazaret, Israel. Gereja ini adalah gereja Katolik yang didirikan di lokasi rumah Bunda Maria di mana ia dikunjungi oleh malaikat Gabriel yang membawa kabar sukacita. Selamat menyaksikan. Saya rasa kalau Daniel mau memberi masukan ya untuk jangan sembah patung, saya pikir orang Kristen tidak ada yang sembah patung ya. Bahkan kalau saudara tanya orang-orang Katolik sekalipun, saya punya kenalan banyak dengan rohaniwan Katolik dan mereka tidak menyembah patung. Saudara-saudara, mereka buat patung bukan tujuan untuk disembah. Karena kalau sekalipun patung mereka dirusak ya, bahkan bukan hanya gereja Katolik ya, kami Protestan pun kalau mau buat patung ya di gereja bukan untuk disembah seperti hanya sebagai aksesoris gerejawi atau di gereja, saya pikir tidak ada masalah ya saudara-saudara, bahwa kami melakukan itu bukan untuk menyembah. Nah, banyak kali orang menuduh orang Katolik menyembah patung, tetapi kalau mau lebih paham apakah orang Katolik itu menyembah patung atau tidak, Anda harus mendengar penjelasan dari pemimpin-pemimpin Katolik, rohaniwan Katolik ya, apakah tujuan pembuatan patung itu untuk disembah. Saya sudah dengar banyak rohaniwan Katolik menjelaskan itu, bahwa mereka tidak bermaksud membuat patung untuk disembah ya. Karena kalau mau ngomong patung misalnya ya, ini ya patung Ibu Maria atau yang di atas sana patung Tuhan Yesus yang besar paling tinggi itu sebagai kepala gereja gitu ya. Di tangannya ada tulisan atau ada Alfa Omega di sana ya, yang awal dan yang akhir. Tidak sama sekali pembuatan patung untuk disembah, itu tidak ada. Nah, maksud saya begini, kalau Daniel Mananta memaksudkan untuk jangan buat patung untuk disembah, saya pikir
Ya memang Alkitab mengajarkan begitu, ya. Sebab di 10 hukum Allah saja ada jelas ya, jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah. Yang dilarang itu buat patung untuk disembah. Kalau buat patung hanya aksesoris tidak masalah. Dan kelihatannya itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Katolik, yaitu mereka buat patung bukan untuk disembah, ya. Nah, jadi kalau Daniel Mananta mengatakan bahwa dia sama dengan UAS, nah kalau UAS itu saya lihat memang lebih kepada menghakimi ya, menuduh bahwa seolah-olah patung-patung yang ada di gereja, entah gereja Katolik, Ortodoks, Protestan, ya, atau patung-patung yang lain dibuat oleh kami orang Kristen Katolik untuk disembah. Itu sama sekali tidak. Saya juga pernah mengkhotbahkan 10 hukum Allah, bahkan saya tahu video saya viral, lalu ada orang yang salah artikan seolah-olah saya menyerang orang Katolik. Oh, tidak demikian. Saya sedang membahas 10 hukum Allah, dan di 10 hukum Allah itu dengan jelas ya, bahwa hukum kedua jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah. Kalau patung seperti aksesoris begini nggak ada masalah. Tidak ada orang Kristen atau orang Katolik. Ini kembali kepada penjelasan yang sudah bertebaran luas di media sosial dari rohaniwan Katolik, bahwa tidak ada tujuan orang Katolik bikin patung untuk disembah. Sekali lagi tidak ada itu ya. Jadi kalau Daniel Mananta bilang dia sama dengan Abdul Somad, nah itu yang soal, bahwa Abdul Somad itu menuduh seolah-olah kita menyembah patung, atau maksudnya seolah-olah orang Kristen itu, entah Kristen atau Katolik, menyembah salib atau menyembah patung, entah patung Tuhan Yesus, patung Ibu Maria. Sekali lagi tidak ya. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.